Saya sering menghadiri orang yang meninggal, tetapi kenapa bapak saya di depan saya? Di depan saya meninggalnya itu ada cucunya, ada anaknya, kakak saya, adik saya. Yang jadi saya salut gak ketahuan itu. Meninggalnya agak ketahuan di depan mata saya. Bagaikan mencabut rambut dari tepung. Gak ketahuan. Cuman bapak itu kalau maghrib itu dikir sampai isya, kalau subuh dikir karena udah tua dikir sampai siang itu sampai jam 6 tuh. Saya gak bisa begini, Pak. Bapak meninggal sampai gak ketahuan oleh saya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah. Karena guru mursyid itu, guru dikir itu tanggung jawab, kata Pak Wahbi. Bukan kata Pak Wahbi sebenarnya gitu. Guru ruhani itu tanggung jawabnya satu, waktu kita waktu meninggal. Dua, waktu kita ada kesulitan di dalam kubur. Ketiga, waktu kesulitan kita di mana ditimbang amal. Keempat, di mana kita mendapatkan kesulitan waktu nyebrang Shiratal Mustaqim. Tanggung jawab guru ruhani di sana. Makanya kita jangan macam, harus bersyukur punya guru ruhani. Ruh kita ada yang membimbing. Bukan. Yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya kita mendidik ruhani dengan zikir agar hidup kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sehari-hari manusia itu yang bisa dipastikan pasti makan dan minum semuanya itu. Tidak ada hari tanpa makan, tidak ada hari tanpa minum. Walaupun kita berpuasa, ya maghribnya itu pasti makan, pasti minum. Sebelum subuh, sebelum imsak pasti makan, kita pasti minum. Tetapi apa yang kita makan dan apa yang kita minum, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada salah satu sahabat yang paling unggul, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ternyata ada tiga golongan manusia, terutama umat Nabi, yang makan itu terbagi tiga golongan. Satu, manusia ada yang makannya itu makanan halal, baik halal zati atau halal secara hukum. Kalau halal secara hukum adalah halal di dalam memperolehnya. Kalau halal zati tidak bisa diutak-atik lagi, pasti haram. Seperti daging babi, seperti daging anjing, diolah jadi apapun, itu tidak bisa halal. Daging babi umpamanya, kalau kita ini hasil beli saya mah tetap haram. Ini mah dikasih orang tetap haram, tidak bisa. Ada juga haram itu karena kita memperolehnya dengan cara tidak baik, dengan hasil mencuri, dengan hasil menipu orang, tapi yang dicurinya kambing, ya itu pasti haram. Kesatu, orang yang makan makanan atau minuman halal. Baginda Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man akala halala, siapapun orangnya, itu umum, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua maupun muda. Karena di dalam kitab Al-Fiqh waman wa'al tusami madzukir itu umum. Siapapun orangnya yang makan makanan halal, baik secara dzati atau secara hukum, maka dampaknya adalah sofa dinuhu, akan bersih bening agamanya. Agamanya bukan cuman dibicarakan, tapi agama dia itu akan diamalkan secara benar-benar. Yang kedua, walayina qalbuhu,
makan makanan halal, minum minuman halal itu akan menjadikan lunaknya hati orang yang makan halal. Tidak mudah terpengaruh dengan kejelekan, tidak mudah tersinggung, karena dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, fatwa-fatwa para alimi ulama, para ustadz selalu menganjurkan, selalu menginstruksikan kepada umat, makanlah makanan yang thayyib, makanan yang halal, karena makanan halal bisa menjadikan bersihnya agama kita dan bisa menjadikan lunaknya hati kita. Kedua, manusia itu ada yang makan dengan makanan subhat. Apa itu subhat? Makanan subhat itu adalah burem. Subhat itu antara halal dan haram. Dikatakan halal ya gak jelas halalnya, dikatakan haram ya gak jelas haramnya. Seperti gimana? Umpamanya kita nemu apa di jalan itu, nemu makanan atau nemu uang, itu kan gak jelas halal yang haramnya. Dikatakan halal gak nemu, dikatakan haram gimana? Makanya di dalam kitab fikih itu ada istilah lukoto. Kalau sekiranya ini bermanfaat ya manfaatkan. Ya, tapi harus bertanggung jawab. Bila mana orangnya nyusul harus diganti gitu. Kecuali kalau makanan manfaatkan aja gitu. Bila mana orangnya menyusul ketemu ya kita ganti. Itu yang makan makanan subhat berdampak dua. Satu, istabaha dinuhu, bakal menjadi burem agama dia. Burem itu apa? Agama contohnya cuman di mulut, cuman dangdan, cuman pakaian, tetapi kelakuannya itu gak sesuai. Itu agama burem, agama kita burem itu gitu. Cuman jadi penampilan doang agama itu. Itu gara-garanya apa? Gara-gara makanan barang subhat. Yang keduanya wa'adlama qalbuhu. Karena makan makanan subhat bisa menjadikan dampak kepada gelapnya hati kita. Gelap hati bila mana diberi nasihat sama orang tidak mau menerima. Kepada kebaikan tidak tertarik karena gelap hati kita. Dua dampak subhat itu. Yang ketiga ada yang lebih berat, adalah makan makanan yang haram. Siapapun orangnya, kata baginda Rasul, wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal haroma, siapapun orangnya yang makan haram, makan makanan haram atau minum minuman haram, maka mata kolbuhu, mati hatinya, bukan gelap lagi. Dengan makan barang haram maka hati akan mati. Satu. Yang kedua, karena makan barang haram itu adalah wada'upa yakinuhu, bakal memperlemah, bahkan lemah keyakinan orang tersebut. Keyakinan kepada Allah lemah, keyakinan kepada baginda Rasul lemah, keyakinan terhadap guru lemah, keyakinan terhadap kebaikan lemah, keyakinan terhadap ibadah lemah. Gimana itu lemah keyakinan itu? Bila mana meyakini seseorang, bila mana diganggu, dihasut oleh orang lain, itu cepat pudar. Lemah keyakinan itu seperti itu. Yuk kita dikir, mau belajar dikir setelah ditalkin, untuk apalah belajar dikir kuno itu mah. Kalau bagi orang yang lemah keyakinan itu bisa berhenti dikirnya. Jadi wadopa yakinu. Yang ketiganya adalah wahopa dinuhu, enteng agamanya. Jadi agama itu tidak dianggap penting oleh dirinya. Islam itu tidak dianggap penting. Wah, jangan bawa-bawa agama, ini bukan urusan agama. Jadi agama itu ditunda. Enteng, gara-gara makan makanan haram. Yang keempat, wahajaballahu du'aahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi dengan dinding terhadap doanya. Doanya terhalang. Jadi berbahaya makan haram itu. Agama enteng, keyakinan rusak, doa terhalang.
apalagi hati mati. Yang kelima, akibat makan barang haram itu adalah waqalat ibadatuhu, bakal sedikit ibadah orang tersebut. 1 minggu lewat, umur panjang, dari 24 jam dari maghrib sampai maghrib, ibadah cuma 2 menit. Mending 2 menit, kadang-kadang lewat. Itu pengaruh barang haram. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau yang belum makan barang haram ya bisa hati-hati karena udah tahu. Tetapi kalau udah terlanjur bagaimana? Di sini pentingnya. Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan-makanan haram tadi sudah dibahas, bisa menjadikan matinya hati, bisa menjadikan terhalangnya doa, bisa menjadikan lemahnya keyakinan, bisa menjadikan entengnya agama, dan bisa menjadikan sedikitnya ibadah kita. Tetapi ingat, baginda Rasul telah berkata, likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Obatnya itu apa sih? Tiada lain, yang paling canggih adalah hanyalah zikir kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah sesuatu yang sangat agung, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Zikir itu satu Quran 30 juz, yang paling agungnya itu zikir. Bukan berarti yang lainnya tidak agung, tetapi yang paling agung itu zikir. Zikir yang mana? Sebab inadikro layupidu faidatan tamatan ila bitalkin. Zikir tidak akan mencapai faidah yang sempurna kecuali dengan ditalkinkan oleh ahlinya. Orang yang telah menerima zikir dari ahlinya, mempunyai silsilah, berarti kita telah mempunyai guru ruhani. Jangan dianggap biasa-biasa. Biarkan kita begini, tetapi di belakang kita, ruh kita udah ada yang ngurus oleh guru kita. Benarkan keyakinan kita terhadap guru. Di antara adab seorang murid terhadap guru adalah yakinuka bi'ana syehoka mursiduka. Keyakinanmu terhadap gurumu bahwa gurumu itu adalah mursidmu yang membimbing ruhmu dari dunia sampai akhirat, bisa kembali kepada Allah. Tidak ada lagi selain itu. Maka bila mana zikir kita terus diamalkan sesuai dengan petunjuk guru, dengan adab tata kramanya kita laksanakan, maka di dalam beberapa kitab tasawuf, darah daging yang ada di dalam diri kita, yang terkontaminasi oleh barang haram, yang tumbuh dari barang subhat, yang tumbuh dari barang haram, itu akan dibersihkan. Itu akan dihancurkan dengan zikir, tiada lain. Jadi bila mana terlanjur terus kita belajar zikir, nanti darah daging kita yang dihasilkan dari barang haram itu akan hancur dengan sendiri, terurai. Doa dihijab, jadi hijabnya terurai. Keyakinan yang sudah lemah akan terurai kelemahannya, akan menjadi kuat keyakinan kita. Enteng di dalam agama akan menjadi kuat. Makanya orang yang sedang belajar zikir walaupun jauh, tetapi kenapa kepada majelis khotaman selalu ingat? Betul? Pada manakiban selalu ingat, bukan karena diajak orang, tetapi ada panggilan di dalam hati. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang bertemu dengan guru zikir dan bisa melaksanakan zikir. Kita tinggal penuh dengan keyakinan dan tinggal mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, bukan
bukan sekelas kita doang sebetulnya. Kita mah orang biasa-biasa, walaupun orang berilmu tinggi, dengan dikir itu luar biasa. Salah satu di akhir tahun 2002 saya dipinta oleh salah satu teman supaya diantar karena dia ingin punya guru la ilaha illallah secara bersilsilah dan bersanad. Beliau adalah seorang hafidz, juara internasional. Riyadoh udah. Pada manaki bulan Desember tahun 2002 oleh saya dibawa ke sini. Setelah beliau belajar dikir ditalkin sama Abah Ruyani, terus mengamalkan. Kesininya bilang kepada saya, tadinya saya itu menjadi kebanggaan, jadi seorang hafidz. Apa itu hafidz itu? Hafal Quran 30 juz, juara internasional lagi. Jadi udah di luar kepala. Juara internasional hafal 30 juz. Beliau jadi Dewan Juri Nasional. Setelah belajar dikir ternyata katanya, saya belajar, saya punya ilmu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hafidz Quran. Ternyata hafidz Quran itu bukan punya saya harus mengembalikan kepada yang punya. Ilmu bukan punya saya, punya Allah, tetapi harus dikembalikan kepada guru, hanya numpang lewat. Harta bukan punya kita, tapi siapa yang ngasih. Jiwa kita, diri kita bukan punya kita, tetapi punya Allah, kita harus dikembalikan kepada orang tua. Ini dari orang tua, darah daging orang tua, kembalikan katanya. Dan setelah belajar dikir, banyak hal-hal yang luar biasa. Beliau menceritakan kepada saya, sebelum belajar dikir, sebelum ditalkin, dia udah pernah ditugaskan oleh gurunya untuk melaksanakan riyadoh, melatih diri di Gunung Salak sendiri di tengah hutan, lamanya 40 hari. Ditugaskan oleh gurunya, siang harus ngaji Quran 1 tamatan, dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas harus tamat. Malamnya harus tamat 1 tamatan. Jadi tiap hari 1 tamatan, tiap malam 1 tamatan. Jadi 24 jam itu 2 kali tamat ngaji Quran. Sendiri di hutan di Gunung Salak. Apakah itu ada taksirnya? Ada, alhamdulillah. Tetapi dengan belajar dikir jauh. Ada makna-makna Quran yang sangat dalam, yang tidak bisa digali dengan selain dikir. Ternyata setelah belajar dikir, berguru kepada dikir dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, ternyata makna-makna Quran yang rahasia itu timbul dengan sendirinya. Makanya wala dzikrullahi akbar, dikir itu sangat agung. Kok saya mah belajar dikir masih begini-begini dari dulu tadi? Jangan beranggapan dikir itu tidak berbekas pada diri kita. Untung kita tidak dikasih tahu. Tetapi guru telah menempatkan kita di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau dikasih tahu kita nanti bagaimana kalau kita sombong? Udah aja belajar dikir mah pituah guru, tanbih, amalkan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang ada, apapun yang terjadi pada diri kita, dikala kita sedang melaksanakan belajar dikir, berarti itu yang terbaik untuk kita di hadapan Allah. Jadi jangan macam-macam. Dikir itu supaya usaha kita lancar, bukan kelasnya dikir itu. Masa emas mau ditukar sama rongsokan,
Dunia itu kan laib, permainan doa itu, lahun heureuy cek bahasa Sundanem, dikir agung, biarkan aja. Kita di sini sedang berdakwah dan alhamdulillah berkat doa semuanya para ikhwan, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar hidmah. Alhamdulillah kita sekarang ikhwan punya saudara yang punya lembaga pendidikan Al-Quran. Menurut saya luar biasa, ini anugerah dari Allah. Ikhwan punya pendidikan Al-Quran khusus yang terbaik, keberhasilannya terbaik se Jabodetabek. Sebab bila mana mengirimkan santri untuk diuji, belum pernah tidak lulus semuanya. Nilainya selalu terbaik, yaitu Pondok Pesantren Nurul Quran Al Mustofa Caringin Bogor. Alhamdulillah semua guru-gurunya, semua asatidnya, semuanya udah belajar dzikir. Saya diberi kepercayaan di sana untuk menjadi dewan pembina dalam peribadahan. Santrinya ada dari berbagai daerah, ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta, Bekasi, ada yang dari Palembang, juga ada dari IKN, dari Sulawesi, dan dari berbagai daerah. Alhamdulillah, jadi generasi ikhwan itu sekarang dengan doa saudara-saudara di sini telah menyebar. Alhamdulillah baru beberapa bulan telah mengeluarkan telah berhasil ada 4 orang yang sudah hafidz, mau melanjutkan kuliah. Ada di di Jakarta, ada juga yang sedang kuliah di Yaman. Mudah-mudahan beliau generasi ikhwan diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kalau orang udah tasih di sana, jadi kembalinya ke kampung itu kalau untuk menjadi minimal jadi imam sholat mah tidak memalukan. Jadi tajwidnya udah beres, makhorijul hurufnya udah beres. Makhorijul huruf itu tanya aja orang pesantren, mudah enggak kalau belajar makhorijul huruf? Susah, paling susah di dalam ngaji Quran itu makhorijul huruf. Di sana Gak bisa ngajar Quran kecuali harus mempunyai sahadah dulu. Arti sahadah itu sertifikat kepercayaan. Ini layak enggak? Tidak bisa kalau enggak. Untuk sendiri aja, jangan dulu ngajar gitu. Tapi alhamdulillah, cuman resikonya begini Pak. Kalau anak udah lulus tasheh istilahnya, jadi banyak yang butuh. Kalau pulang itu banyak yang tidak kembali lagi karena dibutuhkan masyarakat. Udah jangan ke sana lagi, ngajar di sini katanya gitu. Nah, mudah-mudahan ilmunya dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada saudara-saudara yang ingin belajar ngaji, wabil khusus untuk guru ngaji Quran, ya salurkan aja ke sana, dibina setiap pada sholat, belajar dzikir, belajar khotaman, belajar ngaji Quran. Saya juga kalah urusan ngaji Quran. Putra saya juga si bungsu lagi di sana, baru taseh kemarin. Arti taseh itu ujian beberapa tingkat Pak. Pertama ujian di pesantren, disebutnya itu imtas, lulus di sana gak kaci. Diuji lagi di tingkat kota Kabupaten Bogor. Bila mana lulus di tingkat kota Kabupaten Bogor, belum lulus, masih diuji dulu, diuji lagi ke tingkat Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang. Bila mana sudah lulus di sana masih belum bisa ngajar, harus ujian harus ujian metodologi dulu. 3 hari 3 malam itu digojlok. Setelah di sana dinyatakan lulus, baru keluar syahadah, baru bisa silahkan untuk belajar mengajar. Begitu. Alhamdulillah. Jadi makanya jadi lembaga terbaik lah di bidang kiroati. Sistemnya sistem kiroati. Sekarang udah ningkat lagi, akan dilanjutkan dan sudah berjalan
dengan metode baca kitab kuning secara cepat, yaitu dengan metode Al-Miftah. Mudah-mudahan mohon doa dari semuanya para ikhwan, semoga generasi muda kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dzikir kita teruskan. Dzikir adalah dakwah. Udkuruni adzkurkum. Ingat kamu kepadaku, karena bila mana kita ingat kepada Allah, maka dzikir kita oleh Allah akan disalurkan kepada orang lain yang kita tidak tahu. Itu bukan basa-basi, Pak. Saya melihat karomah guru ya. Aneh, saya di daerah saya di Sukabumi Selatan, biasanya yang ceramah dzikir itu orang kiai. Kalau di sana bukan, orang bertato. Siapa itu yang menakdirkan? Saya mah tidak bisa itu. Kemarin bulan Dzulqa'dah, anak-anak itu organisasinya organisasi pemuda Pancasila. Ada pemuda Pancasila yang punya pengajian. Di sana mah punya pengajian Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Kemarin bulan Dzulqa'dah itu udah 1 tahun. Sengaja ulang tahun manakiban 1 tahun manakiban pemuda Pancasila Kecamatan Ciracap. Bila mana ada ustadz yang komen terhadap dzikir, kenapa orang durhaka tidak dikomen? Saya belajar dzikir orang begini dikomen. Kan gak bisa ngomong lagi kalau orang begitu. Jadi enakan kelihatannya itu. Tempatnya mewah. Terus apa lagi? Yang uniknya itu, jadi bodyguard kiai, jagain kiai di belakang, pakai seragam kuning, ininya penuh tato. Saya kaget tuh seperti begini. Orang tidak biasa. Ramadan bagi-bagi Quran, dia mah dari sekarang Pak udah mentargetkan Ramadan tahun depan. Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Ciracap akan membagikan 1000 Al-Quran. Manakibnya juga sampai motong sapi. Di sini pernah manakib motong sapi. Unik. Jadi tidak bisa diprediksi. Malah ada yang unik lagi. Ada orang pemuda Pancasila, kan biasa orang pemuda Pancasila itu tempat parkir adanya itu. Benar gak? Malak-malak biasanya. Ya, biasa gitu dia juga bicara begitu. Tetapi pas ngadain manakib, kebetulan jadi seorang menantu kiai. Kiainya gak ini belum ini kepada dzikir. Pas dia hajatan, walimatul khitan, acaranya mau manakiban, orang tuanya gak bisa larang. Itu Pak, dakwahnya orang yang seperti itu lebih tajam daripada lisannya para kiai menurut saya. Sebab orang lain tidak bisa melawan. Coba kalau kita minta kepada orang-orang untuk ngadain pengajian, ada yang berani enggak? Tapi orang begitu, saya ingin mengadakan pengajian, mohon dibantu. Kira-kira bagaimana orang? Wah, jadi malu kan, masa kita sampai diajak orang seperti itu gak mau. Alhamdulillah. Makanya di Sukabumi Selatan manakiban sekarang lagi gencar, lagi booming. Sudah tidak cukup waktu itu. Ada yang 1 kecamatan sampai lebih 30 titik tempat manakiban tiap bulan. Mudah-mudahan ini bukan apa-apa, berkah guru. Itu majelis manakiban itu bukan majelis kita, tetapi majelis guru. Majelis khotaman itu bukan majelis kita, tapi majelis guru. Kita mah enteng, tinggal datang, tinggal mengamalkan gitu Pak RW. Jadi kalau telat-telat itu bukan guru yang telatnya. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak RW lama gak ketemu saya, beberapa tahun. Dulu alhamdulillah saya pernah di sini, di sahabat saya tuh. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Salah satu yang berkhidmah di Al-Mubarak beliau. Juga semua yang mewakafkan masjid ini, yang telah berpartisipasi untuk kelancaran dakwah kita di dalam Tekien khususnya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya,
yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik dan rezekinya, keluarganya dijadikan keluarga yang mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon doa dari semuanya, karena tanggal 29 Syawal saya ditinggal oleh bapak saya, ditinggal pulang. Mudah-mudahan bapak saya pulangnya diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Pak dikir itu, saya sering menghadiri orang yang meninggal. Tetapi kenapa bapak saya di depan saya? Di depan saya meninggalnya itu ada cucunya, ada anaknya, kakak saya, adik saya. Yang jadi saya salut gak ketahuan itu. Meninggalnya agak ketahuan di depan mata saya, bagaikan mencabut rambut dari tepung, gak ketahuan. Cuman bapak itu kalau maghrib itu dikir sampai isya, kalau subuh dikir, karena udah tua dikir sampai siang itu, sampai jam 6 tuh. Saya gak bisa begini Pak, bapak meninggal sampai gak ketahuan oleh saya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah. Karena guru mursyid itu, guru dikir itu tanggung jawab, kata Pak Wahbi. Bukan kata Pak Wahbi sebenarnya gitu. Guru ruhani itu tanggung jawabnya, satu, waktu kita waktu meninggal. Dua, waktu kita ada kesulitan di dalam kubur. Ketiga, waktu kesulitan kita di mana ditimbang amal. Keempat, di mana kita mendapatkan kesulitan waktu nyebrang Shiratal Mustaqim. Tanggung jawab guru ruhani di sana. Makanya kita jangan macam, harus bersyukur punya guru ruhani. Ruh kita ada yang membimbing, bukan hal yang mudah. Harus bersyukur kita mah tidak dengan susah payah, cuman ingin datang, setelah datang wudu dikasih dikir. Dulu mah pas susah, bukan susah ecek-ecek, susahnya luar biasa sekarang. Amalkan dengan sungguh-sungguh, ini yang paling. Jangan dilihat latar belakang. Udah aja kita mah orang tolol, orang goblok, banyak dosa dan sebagainya. Yang bisa membimbing kita hanya guru. Pasrahkan semua kepada guru, amalkan dikir. Sekian dari saya, tentu banyak salah dan hilapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua.